Cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara menyebabkan bencana tanah longsor di 18 titik yang tersebar di wilayah Dukuh Kajang, Desa Damarwulan, Kabupaten Jepara. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BPBD Jepara Erwin didampingi Wakapolres Jepara Kompol Edi Sutrisno bersama jajaran langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dan koordinasi lapangan. Jadi tadi malam kami menerima laporan dari Pak Camat Keling bahwa terjadi longsoran masif dari Damarwulan arah Tempur dan di dalam desa Tempur sendiri. Tadi malam kami langsung bergerak, kami melakukan upaya untuk membuka isolasi. Baru berjalan sekitar beberapa setengah malam lah, sampai jam 12 malam itu ternyata kita dapat kabar bahwa ada jalan yang tergerus air sepanjang 60 meter, ini jalan itu putus. Jadi pertimbangan kami itu pun terbuka pun tidak ada manfaatnya kalau kita teruskan malam itu. Karena apa? Pertama hujan deras. Yang kedua ada mobil ambulan terjebak di sana, itu sudah bisa kita evakuasi ke arah sana, ke arah Tempur. Akhirnya tadi malam jam 1 malam evakuasi untuk longsoran besar. Kemudian tadi malam juga saya itu mau mobil saya berat, tapi kendalanya itu ada hambatan di jalan sehingga baru bisa masuk ke sini pagi tadi punya GPD, kemudian juga punya Kodim, kemudian dari BPBD juga satu. Rencana itu nanti juga alat dari pihak ketiga dari masyarakat yang membantu dari Pak Diri Cipogo sama dari Kirahan. Jadi rencana akan 5. Besok kalau Bang 5 kelihatannya kok kurang, kita akan tambah lagi. Intinya fokusnya saat ini adalah bagaimana caranya kita membuat isolasi ke arah Tempur. Intinya itu. Menurut info asesmen yang tadi pagi itu ada 18 yang besar-besar. Termasuk longsor yang di Kemiren yang ngeberi rumah itu. Ada 3 rumah keduaan tapi tidak ada korban. Dia ngeberi gudang bagian belakangnya itu ada kambing, berapa belas kambing itu hanyut. Sama kopi, habis main kopi sekitar 5 tahun itu hanyut. Ini nyaman. Dan kami juga sudah kondisi dengan Pak Petugas per jam 10 pagi bisa ada sinyal. Itu saya tanya untuk di tangan aman sana. Kami berdiri aman, tapi intinya kami di sini akan berupaya keras bagaimana caranya jalan bisa terbuka. Sejak pagi hari, tim gabungan dari BPBD Jepara, Polres Jepara, TNI, pemerintah desa, relawan, serta warga setempat bahu-membahu melakukan upaya evakuasi material longsoran berupa tanah, batu, dan pepohonan yang menutup akses jalan serta mengancam pemukiman warga. Kepala BPD Jepara Erwin menjelaskan bahwa curah hujan tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini telah membuat struktur tanah di kawasan perbukitan Desa Damarwulan menjadi sangat labil. Akibatnya terjadi longsor di banyak titik hampir secara bersamaan. Jadi selama musim panas itu kan tanah mengeras. Kemudian tebingan sini itu dalamnya kan padas. Dia ada kulitnya tanah. Nah pada saat musim kering yang lama, kemudian hujan yang non-stop, dia beban tanah yang basah ini tidak kuat menempel lagi di padasnya, jadi akhirnya dia meleleh. Jadi kalau sudah kelihatan padasnya ya dia nggak longsor lagi, ya udah padas. Jadi sepanjang jalan itu titiknya seperti itu, makanya sangat rawan kalau hujan yang lebih dari semalam, karena nanti tanah itu nggak kuat nahan beban air di jalan. Untuk tanah pemajakan atau tanah perhutan juga? Kalau yang tanamannya kopi kelihatannya pada. Untuk yang perhutani kami belum tahu, belum mendata itu. Sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat tertimpa material longsor, sementara beberapa akses jalan desa sempat terputus. Pemerintah desa Damarwulan bersama relawan mendirikan posko darurat untuk membantu kebutuhan logistik warga terdampak, mulai dari makanan, selimut, hingga layanan kesehatan.
Pendataan korban dan kerugian material masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Erwin menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan relokasi sementara bagi warga yang rumahnya berada di zona paling rawan. Jembatan wilayah mana? Ini jembatan yang pakai jalan. Jadi jalan itu tergerus air sehingga jalan itu habis. Jadi sampai tebing kan jalan terus tebing. Nah, jalan yang mepet ini habis. Akhirnya tidak ada jalan lagi. Itu sepanjang 60 meter. Fokus kita akan ke sana. Tapi untuk menuju sana kan banyak longsoran sebelumnya. Dan termasuk di titik ini tadi kita bersihkan. Setelah itu nanti kita akan pertigaan yang ke arah mana itu Merdani ya. Nah itu juga nanti yang Merdani kita bersihkan, bisa bersihkan. Setelah itu terbuka baru kita akan sampai titik di jalan yang putus itu. Bukan jembatan putus, jalannya putus 60 meter. Jadi agak susah nanti itu. Jadi untuk informasi jembatan putus itu hoax ya Pak? Ya bukan hoax lah, mungkin karena memang laporannya sepenggal itu jadi malam. Tapi sudah kita asesmen tadi pagi bahwa itu adalah jalan, bukan jembatan. Dalam kehadiran langsung Kepala BPBD dan Wakapolres Jepara di tengah masyarakat mendapat apresiasi dari warga Dukuh Kajang. Mereka merasa lebih tenang karena pemerintah dan aparat hadir cepat dalam kondisi darurat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dan masyarakat, proses pemulihan pasca longsor di Desa Damarwulan diharapkan dapat segera berjalan dan aktivitas warga kembali normal secepat mungkin. Tim Liputan melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah.